Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftak edisi terakhir di bulan Juli, edisi 31 Juli 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Aftak edisi terakhir, edisi kemarin 30 Juli. Yang bisa dibahas ada 3 ide, ya ini yang kita akan bahas malam ini. Dan karena ini akhir bulan, kita akan berikan bagaimana potensi IHSG di bulan Agustus. Ya, jadi ini kita akan sampaikan seperti bulan-bulan sebelumnya ya. Kalau Anda mungkin sudah menonton kami di bulan lalu, di bulan Mei, di bulan April, selalu setiap akhir bulan kita akan sampaikan bagaimana perkiraan kami untuk bulan selanjutnya. Terakhir kita memprediksi IHSG di bulan Juli, potensi konsolidasi di bulan Juli ini ya. Dan seperti Anda lihat di bulan Juli ya. Bulan Juli dimulai dari 7.150, kemudian ada kenaikan sampai dengan tanggal 12 Juli, setelah itu konsolidasi berjalan. Ya, ini sudah kami sampaikan bagaimana perkiraan kami minggu pertama, minggu kedua, lanjutan rebound di bulan Juni, minggu kedua, ketiga, keempat ya. Konsolidasi. Ini sudah kami sampaikan di Stockholm, di Aftak ya. Nah, bagaimana di bulan Agustus ini ya? Itu pertanyaannya. Kita perlu melihat bagaimana data ya. Data berkata seperti ini ya. Jadi selama 10 tahun terakhir bulan Agustus itu IHSG kinerjanya rata-rata adalah positif 0,56%. Ya. Dalam 10 tahun hanya 2 kali turun, yaitu di 2015 dan 2019 ya. Nah, secara data berarti kemungkinan IHSG masih akan berkinerja positif di bulan Agustus. Kalau Anda mengingat-ingat bagaimana pembahasan di Aftak kemarin atau di Stockholm, bahwa koreksi wave kedua ini akan berjalan sampai dengan akhir kuartal ketiga ya. Gitu. Jadi bulan Agustus ini kemungkinan pergerakannya akan di rentang target wave kedua ini sampai dengan resist terdekat ini. Jadi kemungkinan ini masih akan berlanjut ya sampai dengan akhir kuartal ketiga. Akhir kuartal 3 berarti bulan berapa? Bulan September. Ya. Gitu. Dan kalau misalkan kinerjanya cenderung ke positif ya, kami melihat secara teknikal kemungkinan di bulan Agustus ini kinerjanya akan negatif tetapi tipis. Secara teknikal sangat memungkinkan untuk itu ya. Jadi mungkin di bulan Agustus ini pergerakannya masih akan konsolidasi, dan ini akan tentu saja sangat menantang, terutama untuk kita yang trading. Kita harus bisa mencari saham-saham yang tidak konsolidasi gitu ya. Ya, ini yang menjadi sebuah tantangan ya. Walaupun kita mau trading di saham-saham tertentu, tentu saja kita harus tahu bagaimana potensinya, apakah bisa melawan kalau konsolidasi seperti sekarang ini ya. Potensi untuk fall signal itu tinggi ya. Itu terlihat pada kinerja private trading room 2 minggu terakhir. 2 minggu terakhir ini ya, fall signal banyak yang muncul ya, mulai banyak muncul ya. Jadi mungkin Anda juga sudah mengetahui. Kalau Anda belum mengetahui, saya kasih tahu ya. Waktu terburuk dalam trading adalah bukan saat IHSG downtrend atau bearish, tetapi saat IHSG konsolidasi ya. Saat konsolidasi akan lebih sulit untuk kita trading secara umum ya. Sekali lagi, kita nggak trading IHSG, tapi secara umum seperti itu. Lebih baik downtrend, lebih baik bearish seperti bulan Juni kemarin atau bulan Mei dibandingkan konsolidasi ya. Kenapa? Karena banyak fall signal. Nah, itulah challenge kita untuk berhati-hati ketika kita melihat IHSG akan konsolidasi. Berarti kita harus ekstra hati-hati dan lebih selektif lagi dalam memilih. Kita akan mungkin memprioritaskan saham-saham yang tidak memiliki beta yang sama dengan indeks atau mendekati korelasinya dengan indeks. Tentu saja kita akan cari saham-saham ya mungkin small caps, middle caps, yang jelas
dia memiliki kondisi teknikal yang berbeda. Ya, itu sedikit strategi aja ya untuk memberikan gambar. Makanya sejak bulan Juli awal ya, kita langsung meningkatkan cash on hand dari 50 menjadi 75 PV. Apa artinya? Artinya trading akan lebih sulit. Ya, bukan berarti nggak bisa ya, tetap kinerja besok Anda mungkin sudah mengantongi kinerja kami ya, tetap positif, tetap bagus kinerjanya ya. Nih ya. Besok mungkin Anda akan sudah lihat kinerja yang terbaik saat ini bulan Juli adalah Pierce 3% lebih ya. Mungkin dilanjutkan oleh Bulls Hunter. Ya, Bulls Hunter belum ada di sini. Anda bisa lihat kinerjanya di layanan, nanti akan tahu. Ya, besok pagi mungkin akan dipublikasikan kinerja secara keseluruhannya ya, tetapi ini chartnya sudah update sampai dengan sekarang ini ya. Jadi bulan Juli ini PTR sudah naik ke 163,2% pertumbuhannya ya. Anda bisa lihat sendiri di sini ya. Artinya ya meskipun konsolidasi masih bisa untuk kita trading, masih bisa. Saya akan memberikan gambaran umum saja untuk melihat IHSG ini ya. Seperti itu kira-kira untuk IHSG. Jadi kemungkinan IHSG masih melanjutkan konsolidasi di bulan Agustus dan kemungkinan besar akan ditutup sedikit minus di bulan Agustus ya. Ini prediksi, ini adalah opini saya pribadi, bisa benar dan bisa salah, kita akan lihat nanti seperti biasanya. Kita akan lihat, biarkanlah market yang menjawabnya. Ya. Oh ya, saya hampir lupa dititipi. Besok ya, ini ada malam ini ada informasi eksklusif untuk Anda yang ingin join Pierce Private Trading Room dan Bulls Hunter. Besok adalah tanggal 1 adalah anniversary untuk dua layanan investing kami, yaitu Peer dan Pierce ya. Peer sudah 6 tahun, Pierce 5 tahun ya. Ini penawarannya ada 6 penawaran dan sampai dengan saat ini sudah waiting list sekitar 15 orang. Kemungkinan ya itu akan lebih awal, nggak tahu milih yang mana. Silahkan bagi Anda yang mungkin berminat join Peer aja ada, Pierce aja juga ada, atau Anda ingin bundling trading dan investing secara bersamaan ya, dengan mengambil paket bundling ya. Anda silahkan, nanti saya akan berikan di caption link untuk kesana. Tetapi ini kemungkinan button untuk buy ini mungkin belum aktif malam ini, baru besok pagi aktifnya, karena ini adalah informasi eksklusif dan promo ini baru akan dimulai tanggal 1 sampai dengan 4 Agustus. Jadi mungkin besok adalah war, nggak tahu yang mana yang paling laku, saya serahkan pada Anda yang membutuhkan ya. Kalau Anda mau sesuai dengan kebutuhan aja ya. Kalau Anda memang investing aja, ya ambillah yang pakai 12 bulan, karena ini adalah paket paling kecil untuk Peer ataupun Pierce. Nggak ada paket 6 bulan, 3 bulan, nggak ada. Peer dan Pierce hanya ada 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun sesuai dengan time frame yang dijalankan oleh strateginya. Kemudian untuk kalau Anda ingin trading dan investing, Anda bisa ngikutin bundling promonya ini ya. Harganya bervariasi, tentu saja yang paling rendah adalah Pierce ya. Tetapi ini untuk member baru ya. Jadi silahkan kemarin apabila Anda ingin sudah bertanya-tanya ke admin terkait promo Peer ataupun Pierce, bisa menghubungi admin malam ini supaya besok pagi tidak kehabisan, karena war mungkin akan ya berlangsung jam 7 pagi besok ya. Jam 7 pagi besok ini sudah akan dimulai dan sudah mulai dieksekusi, baik itu yang sudah waiting list ataupun belum. Cepat-cepatan, siapa yang cepat dia yang dapat ya. Jadi ini adalah promo sekali dalam setahun, dan mungkin ya kita nggak tahu tahun depan harganya sudah naik dan sebagainya, seperti yang terjadi beberapa tahun ini, naik sekitar 5-10% ya. Jadi silahkan bagi Anda yang ingin join Peer ataupun Pierce, ini adalah harga terbaik tahun ini ya untuk paket 12 bulan ya. Atau mungkin Anda ingin bundling, bisa silahkan Anda pilih sesuai dengan kebutuhan. Jangan tergiur dengan paket murah, diskon dan sebagainya, tetapi Anda tidak butuh, jangan diambil. Itu ya pesan saya supaya tidak mubazir. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham. Hanya 3 ya. Sore Pak Yap, boleh tolong bahas fundamental roti untuk invest, apakah harga sekarang menarik? Oke, kita akan lihat secara fundamental dulu ya, apakah
Memang pertanyaannya harga sekarang ya. Pertanyaan seperti ini mungkin kita artikan kepada teknikal. Tetapi menarik atau tidak ya selalu kita akan melihat fundamentalnya ya. Kalau fundamentalnya jelek semurah-murahnya harga tetap tidak menarik ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari pertumbuhan relatif ya, ini pertumbuhannya tidak terlalu bagus ya menurut saya ya. Kenapa ya, Anda bisa lihat sendiri, mungkin di 2020 kita anggap semua sektor turun ya, memang tidak semua ya, ada yang tumbuh juga, tetapi ya kita anggap 2020 itu kita wajarkan jika terjadi penurunan. Tetapi kita bisa tahu bahwa 2023 kemarin kinerjanya ini jeblok ya, artinya ya ini ada sesuatu ya. Kemudian di 2024 ini kembali mengalami pemulihan, artinya jadi pertumbuhannya ini kurang solid ya. Pertumbuhan yang baik itu adalah pertumbuhan yang berkelanjutan. Tahun ini tumbuh 2%, tahun besok tumbuh 3%, tahun besoknya tumbuh 5%. Terus nggak perlu besar-besar, yang penting tumbuh ya gitu. Dan itu pertumbuhan itu terjadi di atas dan sampai dengan yang bawah atau laba bersih ya. Dan yang baik adalah pertumbuhan di bawah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan yang atas. Artinya apa? Tidak hanya tumbuh tetapi manajemen berhasil melakukan efisiensi demi efisiensi pada setiap tahunnya. Nah, sedangkan ini tidak ya, memang ini 2024. Jadi secara pertumbuhan kami nilai ini kurang menarik. Oke, secara profitabilitas ini mungkin juga enggak tebel ya, gitu. Jadi kita lihat di sini bottom line di bawah hampir mungkin 10% dan memang peaknya di 2022 ya, ini sedikit mengalami penurunan. Dan kalau kita mengacu pada sebelum pandemi ini ada beberapa tahun ini memang di bawah 10% ya untuk bottom line-nya. Jadi secara margin ini agak tipis, dan ketika ini dihadapkan pada tantangan perekonomian secara umum ya, ini bisa turun. Entah itu karena produknya mungkin bukan primer dan sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, sehingga masyarakat akan mencari yang lebih penting ya. Kemudian terjadilah efeknya, secara gampangnya melihatnya ya, efeknya ke penjualan akan turun gitu ya. Penjualan turun, otomatis mereka akan menginjek mereka punya booster untuk marketing, sehingga efisiensinya akan turun, sehingga profitabilitas tercermin adalah turun. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, jadi makanya kita perlu memperhatikan ini. Nah, kita anggap wah ini di atas 5% ya layak, tetapi secara pertumbuhan tidak layak ya. Nah, bagaimana harga sahamnya ini, apakah menarik atau tidak dengan harga saat ini? Nah, seperti yang Anda tahu tadi bahwa memang kinerja pertumbuhannya ya di situ aja sebenarnya, enggak tahun ini naik, tahun besoknya turun, tahun selanjutnya naik, tahun selanjutnya lagi turun, seperti itu. Ini tercermin di harga sahamnya. Jika kita tidak mencari pertumbuhan dan kita hanya melihat teknikal saat ini menarik. Kenapa? Ini adalah support konsolidasi jangka panjang. Ya. Gitu, jangka panjang. Jadi ya asumsi kita harga sahamnya ini akan rebound dalam jangka panjang, dan paling tidak Anda akan bisa dapat di middle area di 1190 atau di resist ya di 1600 ya. Jadi secara fundamental memang pertumbuhan tidak baik dan tercermin di harga sahamnya, dan sekarang ini lagi di support ya. Mungkin kalau Anda mungkin mencari gap antara fundamental dan harga saham, mungkin ini adalah timing yang tepat di harga saat ini ya. Bagus lagi kalau Anda bisa dapat di harga 900 ya, mungkin bisa dapat ya, bisa aja gitu ya. Saat ini masih memungkinkan untuk dia turun ya. Jadi ya kalau Anda mau, Anda bisa akumulasi secara bertahap. Tetapi ini secara kelayakan investasi di kami tidak layak. Masih banyak yang lain yang lebih baik. Jangan ditanya sahamnya apa ya, banyak gitu ya. Itu Anda cari aja sendiri. Oke, Pak PAN R untuk trading risk rewardnya. Oke, untuk panorama sekarang ini kita lihat dari potensi tradingnya, risk reward ya. Jadi saham ini sebenarnya baru aja drop ya setelah rally cukup panjang. Sekarang ini dia recover dari tren turunnya ini. Nah, dalam proses koreksi ini ada yang namanya fase konsolidasi terlebih dahulu, dan kemungkinan ini saya prediksi akan konsolidasi ya, sebelum apakah dia akan melanjutkan downtrend atau reversal gitu ya. Ada transisinya. Nah, di sini kita melihat potensinya secara teknikal itu 0,2 yang terdekat ya sampai dengan 0,3 itu adalah potensi rewardnya
ya. Berapa persen gitu ya? Kita asumsikan ini saham ini hanya swing, itu di 480 itu 6%, dan kalau dia bisa naik ke 0,3 yaitu di 545 itu sekitar 21%, ya. Kemudian Anda bisa proteksi ya di support atau resist terakhir di 416 yang sudah dilewati itu sekitar 7%. So, agar risknya ya sesuai dengan di private trading room ya, kita perlu sabar untuk dia turun sedikit di 430-an agar risknya 5%. Ya, 5%an ya, ini nggak bisa di bawah 5% karena kalau dia turun di bawah 430 ke bawah berarti dia akan wave-nya turun ya, atau swing turun. Ya, nanti kita bisa lihat mungkin di 416 atau mungkin bisa kembali di bawah 400 gitu ya. Lanjut ya. Pak, tolong analisa saham ASII secara fundamental untuk invest jangka panjang. Apakah harga sekarang sudah bagus, entry atau pantau dulu? Saya sudah berkali-kali membahasnya. Selama batubara belum bullish dan sektor otomotif masih ya tertekan ya oleh kompetisi dan suku bunga tinggi, ya mau berapapun harga Astra ya saya akan hindari itu ya. Nah, jadi kalau harga sahamnya sekarang ini turun, menurut saya secara teknikal pun masih bisa turun lebih jauh lagi dalam jangka panjang loh ya. Dalam jangka panjang. Kalau kita bicara investing ya. Jadi mungkin kita akan bicara, Astra mulai menarik nih dengan catatan fundamentalnya sudah terkonfirmasi dulu, akan tumbuh, profitnya membaik dan sebagainya. Ya dari mana lihatnya? Ya dari segmen-segmen divisi-divisi bisnis yang paling besar, yaitu komoditas ya, dia punya palm oil juga, punya batu bara, punya otomotif ya, itu ya harus kita lihat dulu apakah kita lihat outlooknya akan kedepannya akan tumbuh atau tidak. Kalau saya rasa sekarang ini belum untuk ke sana. Mungkin tahun depan barulah kita bisa melihat titik bottomnya. Nah sekarang ini di harga sekarang ini masih secara teknikal menurut saya ya, ini masih memang ada potensi untuk rebound, tapi risknya jauh lebih besar. Misalkan ya, kalau dia turun ke support terakhir ya, itu di 3.900 itu bisa sampai dengan 16%, atau ke lower shadow di 3.200 itu 32% ya. Jika tren turun ini masih akan berlanjut ya, target-target itu masih possible untuk dicapai, sehingga kenapa kita harus paksakan untuk masuk sekarang sedangkan fundamentalnya pun belum memberikan pandangan yang baik ke depannya ya, dan masih cukup berat untuk dibuat pertumbuhan ya gitu ya. Mungkin kita harus sabar ya, kalau kita mau trading itu hal yang lain ya. Selama memang penurunan ini terjadi di atas sampai dengan bawah ya, belum ada harga yang ideal untuk saat ini masuk di Astra. Itu kalau kami ya. Kalau Anda mungkin punya perbedaan pandangan, it's okay, biarkanlah market nanti yang ya menjawabnya, yang benar siapa gitu. Yang jelas kami masih bisa menunggu, menurut kami bisa menunggu sampai dengan tahun depan lagi ya. Kalaupun sekarang ini mungkin dalam beberapa waktu ini dia rebound dan sebagainya, kita anggap itu adalah technical rebound, proses untuk turun yaitu pullback ya. Seperti itu. Oke. Tiga pertanyaan sudah saya jawab, berarti ya sudah berakhir Real Talk malam ini. Sesuai dengan apa yang kami sampaikan, sesuai dengan yang ditanya, kita jawab apa adanya. Itulah jawaban kami. Jadi jangan lupa bagi Anda yang ingin join peers ataupun ingin bundling dengan layanan lain, silahkan Anda kunjungi promo yefadvisor.com/promo enif peers. Linknya nanti saya kasih di deskripsi ya. Tuh Anda bisa akses. Mungkin besok pagi untuk buttonnya ini Anda bisa klik dan sebagainya. Tapi kalau Anda belum bisa klik dan Anda ingin waiting list, Anda bisa menghubungi admin di WA dan Telegram. Ya, ingat ya, ambil yang Anda butuhkan, yang tidak dibutuhkan jangan diambil biar nggak mubazir. Ya, oke. Jadi kalau nggak butuh ya udah nggak usah, abaikan saja. Ya, yang jelas ini adalah promo sekali dalam setahun.
hanya di bulan Agustus, dan ini hanya sampai dengan tanggal 4 saja. Ya, kita nggak tahu apakah besok selesai semua, karena ini ada kuotanya. Kalau kuotanya sudah selesai berarti ya sudah berakhir, ya sudah diambil semua, ya sudah berakhir. Sekarang ini waiting list mungkin sekitar 15 orang yang sudah bertanya sejak bulan Mei kemarin dan memang menunggu promo anniversary di bulan Agustus. Itu dulu yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Silahkan tulis kembali kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Kita akan bahas besok di F-Talk berikutnya. Baik, selamat malam dan selamat beristirahat.